selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan menyembah namanya, untuk merasakan segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Mengucap syukur karena kami boleh ada, sebagaimana kami ada sampai pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh ada sebab anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memuji-Mu. Musim boleh berganti, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada buat kami. Haleluya. Musim akan selalu berganti dalam hidup kami. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sehelai
hati kami yang paling dalam setiap kali kami boleh menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang selalu mengenyangkan dan memelihara, menjaga hidup kami. Tak satu pun yang kurang dari apa yang kami butuhkan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami tahu bahwa kuasa-Mu hadir dan menyertai kami dalam pujian dan penyembahan. Sehingga hidup ini adalah bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kemurahan-Mu belaka. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan sebentar firman-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu yang tidak mempunyai apa-apa kecuali Tuhan yang mengurapi. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk menikmati berkat firman-Mu. Pun juga anak-anak-Mu yang saat ini juga memberikan persembahan. Tuhan Kau berkati supaya mereka boleh hidup karena Tuhan dan oleh Tuhan dan untuk kemuliaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang telah memberi supaya mereka boleh tetap mengikut Tuhan dengan setia, karena kasih setia Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau menyerahkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Urapi kami sekalian, baik hamba-Mu maupun kami semua yang mendengarkannya. Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita telah memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga kita telah memberikan beberapa persembahan, baik itu mungkin persembahan persepuluhan, ucapan syukur, maupun persembahan tatangan yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan terus memberkati saudara dan saya, sebagaimana janjinya di dalam Tuhan Yesus selalu ya dan amin. Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan memanggil orang berdosa supaya bisa hidup suci. Sekali lagi, Tuhan memanggil orang yang berdosa supaya kita bisa hidup suci. Berangkat dari satu nats Alkitab, Markus pasal 2 ayat yang ke-17, yang demikian bunyi firman Tuhan untuk menjadi renungan kita pada kali ini. Markus 2 ayat 17 dan yang demikian bunyi firman-Nya. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sekali lagi saya akan bacakan buat kita sekalian. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini ada dua kelompok. Yang pertama, orang yang sakit dan orang yang berdosa. Kalau kita berbicara tentang orang sakit, maka kerinduan dari setiap kita sebagai orang yang sakit ingin sembuh dan bisa hidup sehat. Tidak hanya orang ingin sembuh, tetapi juga ingin hidup sehat. Ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Ketika orang itu sudah sembuh, dia tidak mau hidup sehat, sehingga sakit lagi. Sembuh sakit lagi, sembuh sakit lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga orang berdosa, saudara. Orang hidup dalam dosa itu perlu yang disebut pengampunan atau dilepaskan dari kuasa dosa, dan dia bisa hidup suci. Itulah kata firman hari ini yang mengatakan bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita ada yang menyadari bahwa dia sedang sakit. Itu bagus, karena biasanya ada gejala. Mungkin pilek, batuk, sakit pinggang, sakit kepala, itu gejala yang dialami orang yang sakit. Dan puji Tuhan, gejala itu menunjukkan sesuatu hal bahwa kita sakit. Dan dengan demikian kita tahu bagaimana kita mau sembuh. Tetapi banyak orang yang tidak sadar, tidak ada gejala. Apalagi akhir-akhir ini ada Omikron. Katanya beberapa orang
terpapar tetapi tidak mengalami gejala. Nah itu yang bahaya. Bahayanya apa Bapak Saudara? Mereka bisa menularkan ke orang lain karena mereka tidak tahu persis bahwa dia terpapar. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan sakit, ada baiknya memang gejala itu supaya kita menyadari bahwa kita sakit. Dan kalau saudara dan saya sakit, kita perlu seorang dokter. Makanya dikatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit yang memerlukan dokter. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi orang sakit dan kita ingin sembuh lalu kepengen hidup sehat, maka bagaimana sesungguhnya kita bisa sembuh dan hidup sehat? Yang pertama, kita sebagai orang yang sakit harus menyadari bahwa kita sakit. Paling tidak ada gejala yang membuat kita merasa sakit. Itu penting. Dan kalau kita merasa bahwa itu ada gejala bahwa kita sakit, maka kita perlu dokter. Demikian hidup secara fisik kita demikian. Nah setelah kita perlu dokter, kita kunjungi dia. Dan kita ingin mendapat sesuatu dari dokter, bagaimana kita bisa sembuh. Dikasih obat melalui resep, mungkin dikasih vitamin, mungkin harus cek laboratorium untuk mengetahui seberapa jauh sakit kita. Dan periksa sana sini macam-macam sehingga dokter menentukan bahwa kita mengidap satu penyakit. Setelah itu ada namanya terapi, tadi diagnos, sekarang terapi, yaitu mengikuti petunjuk, arahan dan perintah dokter. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah apa yang harus dialami orang yang sakit supaya dia sembuh. Dan supaya dia bisa hidup sehat, yang pertama harus menyadari bahwa ia sakit. Ada kalanya orang tidak menyadari sakitnya padahal dia sakit, bandel, tahu-tahu mati. Saudara, ini yang paling berbahaya. Ada lagi orang yang tidak percaya ke dokter bahwa ketika dia orang yang tidak mempunyai wawasan tentang kesehatan yang baik, dokter tidak menjadi penting. Dia tidak datang ke dokter. Dia pun juga tidak akan sembuh, bahkan dia akan meninggal. Yang ketiga, ada orang yang sudah pergi ke dokter tapi tidak percaya kepada dokter. Karena dia merasa dia lebih pintar dari dokter. Sehingga tidak mengikuti petunjuk arahan dan perintah dokter, tidak mau minum obat dan tidak melakukan terapi. Apa jadinya orang yang seperti ini saudara? Tentu dia tidak akan sembuh apalagi hidup sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Sekali lagi, hanya orang yang sakit yang memerlukan dokter, saudara. Saudara, ternyata kita pernah mengalami sakit dan kita perlu dokter. Dan itu harus kita sadari sepenuhnya bagaimana kita bisa sembuh dan hidup sehat. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang lebih penting, bagaimana manusia itu mengalami sesuatu dalam hidupnya. Yaitu ternyata manusia itu adalah manusia yang berdosa. Manusia yang perlu diampuni dan supaya bisa hidup suci. Sebagaimana judul firman Tuhan kali ini. Bagaimana kita perlu pengampunan supaya kita bisa hidup suci. Yang pertama seperti juga orang yang sakit memerlukan dokter. Sebagaimana orang yang sakit memerlukan dokter untuk didiagnos sakitnya apa. Karena dia menyadari dia sakit yang kemudian dia melakukan terapi supaya dia sembuh. Dan dia bisa hidup sehat. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Kita semua sebagai orang yang berdosa. Kita pertama harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Saudara, tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Allah. Kita semua telah berdosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hal pertama supaya saudara dan saya menjadi orang yang bisa diampuni dan hidup suci. Karena Tuhan datang memanggil orang berdosa supaya bisa hidup suci. Pertama Bapak Ibu Saudara, mari saudara dan saya harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa.
Roma pasal 3 ayat yang 10 dan 23 mengatakan demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan di dunia ini tidak ada satupun yang benar kecuali Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, dosa adalah penyakit yang mematikan. Orang bisa meninggal karena sakit tubuh. Tetapi kalau orang berdosa meninggal dalam keadaan dosa, dia akan dihukum. Orang bisa meninggal karena sakit tetapi dia telah diampuni dosanya, maka dia tetap diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi ada orang yang sakit berdosa, tidak pernah mendapat pengampunan sampai dia mati, dia akan kehilangan nyawanya dan dia tidak akan diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya hari ini. Ayo saudara, kita sebagai orang yang berdosa, sekalipun mungkin saudara dan saya telah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, hari ini diperingatkan supaya saudara tidak hidup di dalam dosa. Walaupun kita masih menjadi orang berdosa karena tubuh kita yang lemah, tetapi Tuhan telah mengampuni. Jadi setiap kali kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan, perlu hidup menjadi orang yang suci, orang yang terlepas dan terlepas dari ikatan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, mari, banyak orang yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan, rasanya mereka berbuat salah, sepertinya dia tidak pernah merasa berbuat salah. Jadi menyalahgunakan kasih karunia yang begitu besar katanya, sehingga dia semaunya berbuat dosa. Padahal kita diampuni, kita dilepaskan dari dosa bukan untuk berbuat dosa lagi, tetapi supaya kita hidup dalam pembaharuan akal budi dan kita hidup suci. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara telah mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan buat kita sekalian. Bahwa tidak ada di antara kita yang tidak berbuat dosa. Sadarilah bahwa saudara dan saya orang berdosa, tapi kasih karunia Allah, yaitu hidup yang kekal di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita menyadari ketika kita hidup sebagai orang berdosa, kita hidup dalam kerendahan hati. Sekalipun Tuhan sudah menyatakan bahwa dosamu sudah diampuni, Tuhan tidak memperlakukan kita sebagai orang yang bersalah. Tetapi saudara tetap menyadari bahwa saudara masih bisa berbuat salah. Itu karena Kristus saudara dinyatakan demikian. Itu karena kebenaran Allah yang dinyatakan buat kita yang percaya Yesus sebagai juru selamat. Karena itu sadari Bapak Ibu Saudara, orang yang menyadari bahwa dirinya berdosa, dia pasti akan mencari hidup yang benar dengan hidup yang rendah hati dan hidup dalam pembaruan, dalam hidup kekudusan. Ya, Roma 3 ayat 10, sebab ada tertulis tidak ada yang benar seorang pun tidak, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah menyimpang jauh daripada apa yang Tuhan inginkan, yaitu yang disebut dosa itu kehilangan kemuliaan Allah. Jangan merasa kita puas ketika kita sudah bertumbuh dalam kasih karunia, hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, seolah-olah kita masih sudah bebas tanpa dosa, artinya kita masih bisa berbuat dosa. Oleh karena itu minta kekuatan Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya firman-Nya mengubahkan hidup saudara dan saya, sehingga saudara memilih berkat, memilih hidup suci daripada memilih hidup dalam dosa. Karena Tuhan adalah penolong saudara dan saya. Jadi yang pertama, kalau saudara dan saya mau hidup diampuni dan hidup suci, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Hiduplah selalu di dalam kehidupan sebagai orang yang rendah hati, datang kepada Tuhan, selalu mohon pengampunan dan tuntunan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya mau diampuni dan hidup suci, ini tujuan kita sebagai orang percaya, hidup suci. Banyak orang yang menganggap hidup suci itu hidup yang terlalu berlebihan, terlalu ekstrim. Mosok kita di dunia, kita harus hidup suci seperti Tuhan. Ya,
Tapi Tuhan menghendaki supaya kamu kudus sebab akulah kudus, saudara. Ini perintah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau hidup suci, ya, kalau saudara mau diampuni, yang pertama menyadari kita adalah orang berdosa. Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku dari dosa. Tidak ada yang lain kecuali Engkau yang bisa mengampuni aku. Dan itulah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Yang kedua, marilah kita datang kepada Dia. Jangan datang ke tempat yang lain. Jangan datang selain kepada Allah untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan, untuk hidup suci. Matius pasal 11 ayat 28 di sana dikatakan buat saudara dan saya hari ini, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Letih dan lesu di sini bukan memanggul sesuatu yang berat secara fisik, tetapi memanggul beban dosa. Saudara, kalau saudara dibebani oleh dosa, saudara tidak sampai ke surga. Kalau kita dibebani oleh dosa dan ikatan dosa masih hidup dalam hidup kita, kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan, marilah kepadaku semua, siapapun saudara, latar belakang apapun, suku apapun, latar belakang tradisi, kepintaran, pendidikan, saudara, Tuhan mengajak dan mengundang saudara dan saya. Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada Tuhan. Kepadamu maksud saya. Saudara, oleh karena itu mari yang pertama sadari bahwa saudara dan saya orang berdosa. Yang kedua, marilah kita datang kepada Tuhan. Tuhan telah memanggil kita supaya kita hidup suci. Supaya kita hidup seperti Tuhan mau. Kita hidup dalam kekudusan. Saudara, ini bukan sekedar klise beragama supaya kita beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan semua manusia diinginkan Tuhan untuk hidup seperti Tuhan sendiri. Sebagai manusia yang bisa kita teladani. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan sekali lagi berfirman kepada kita, mari kepadaku, datang kepada Yesus. Kita semua yang bebannya berat, yaitu dosa. Saudara, Tuhan memberi kelepasan, kelegaan. Orang yang paling beruntung adalah orang yang diampuni dosa-dosanya. Dosa bagaikan utang yang tidak bisa kita bayar. Dan hanya Tuhan yang bisa membayar hutang itu. Ketika Firman menjadi manusia, menderita dan mati di atas kayu salib. Karena dosa dan kesalahan saudara. Karena itu Tuhan mengajak supaya kita datang kepada Dia. Kita datang mengikut Tuhan. Kita datang menyembah Dia. Dan kita hidup di dalam kesuciannya. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita sebagai orang yang Tuhan inginkan bahwa orang yang berdosa perlu kesembuhan dari dosanya. Seperti juga orang yang sakit perlu kesembuhan dari sakit penyakit fisiknya. Maka yang ketiga, kalau yang pertama tadi dikatakan bahwa Tuhan ingin supaya kita menyadari sebagai orang yang berdosa. Yang kedua, supaya saudara dan saya datang kepada Tuhan. Kepada alamat yang tepat di mana kita bisa mendapat pengampunan. Yaitu kepada Kristus Yesus Tuhan. Banyak orang yang menganggap sepele bahwa dosa itu bisa kita selesaikan dengan diri kita. Dengan amal baik dan kekuatan kita. Tidak bisa, dosa tidak bisa dibayar. Kecuali Tuhan sendiri yang akan mengampuni karena kasih rahmat-Nya. Dan di dalam Alkitab dikatakan hanya Yesus yang mengampuni dan memberi kelegaan buat saudara. Mari datang kepada Tuhan hari ini dan seterusnya. Yang ketiga, saudara, supaya saudara bisa diampuni dan hidup suci sebagaimana Tuhan datang untuk memanggil orang berdosa. Supaya saudara diampuni dan hidup suci. Yang ketiga, mari saudara-saudara kita bersedia mengikut Tuhan dengan setia. Saudara, kita harus ikut Dia. Kemana Dia pergi? Tuhan Yesus pergi ke surga, kita harus mengikut Dia sampai ke surga. Kalau kita tahu kemana Tuhan pergi, kita juga harus ikut Tuhan. Di mana Tuhan berada, supaya kita berada. Mari saya akan bacakan di dalam Markus pasal 8 ayat 34. Ketika kita diminta oleh Tuhan untuk mengikut Dia dengan setia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku,
Ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku, mengikut Tuhan. Saudara-saudara, tidak mudah menjadi orang percaya kepada Yesus. Dikira kita sudah diampuni selesai, tidak. Saudara, Tuhan mengatakan barang siapa yang mau mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus, dia menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya, mengaku dirinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dia memikul salibnya. Konsekuensi orang yang mau ikut Tuhan, karena mereka hidup dalam terang, maka dunia tidak bisa menerima. Orang yang tidak di dalam Tuhan tidak bisa menerima kita sebagai orang yang mengikut Tuhan, hidup dalam kekudusan. Dan kita akan mengalami pengucilan, kita akan disingkirkan, kita akan mengalami dan menderita aniaya karena Kristus. Tetapi itu konsekuensi bagaimana kita menyangkal diri, kita menyangkal hidup kita yang berdosa ini sebagai orang yang tidak layak, dan kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan konsekuensi yang kita terima adalah bagaimana kita akan menderita. Entah apa yang Tuhan izinkan, tetapi itu yang menjadi konsekuensi. Dan karena itu Bapak Saudara, kita bersedia mengikut Tuhan. Itulah upah yang harus dibayar. Itulah taruhan hidup kita sebagai orang yang mengikut Tuhan, hidup dalam kesucian. Menyangkal diri, memikul salib, dan akhirnya mengikut Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu ya Tuhan yang jadi. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, yang ketika kita mau hidup diampuni dan hidup sehat secara rohani, hidup kudus, hidup dalam kesucian, yang ketika kita bersedia mengikut Tuhan dengan setia. Saudara, apapun keadaannya kadang-kadang merintangi, bahkan justru sering berkat itu membawa kepada kita. Menghalangi hidup kita untuk datang kepada Tuhan, menghalangi hidup kita untuk hidup suci. Justru berkat-berkat yang sementara, berkat-berkat lahiriah itu yang sering menjerat kita karena kita tidak tahu, mengerti bagaimana sesungguhnya kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Dia. Supaya kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini, ketika Tuhan datang bukan memanggil orang benar, tetapi memanggil orang yang berdosa supaya bisa hidup suci. Yang pertama, mari Bapak Ibu Saudara sekali dan seterusnya kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita perlu Tuhan. Ya. Kita perlu Tuhan. Karena dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Sadarilah bahwa saudara dan saya adalah orang berdosa. Kita perlu Tuhan yang hanya bisa memberi pengampunan. Hanya Tuhan yang bisa memberi pengampunan. Yang kedua, mari kita datang kepada Tuhan. Kita tidak cukup menyadari perlunya Tuhan supaya diampuni. Tapi kita juga harus datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberi pengampunan kepadamu. Itu yang kedua, mari saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat, kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk orang yang berdosa, untuk saudara dan saya. Dan hari ini firman-Nya disampaikan kepada saudara. Dan yang terakhir, mari kita terus mengikut Tuhan. Kalau kita menyadari kita orang berdosa, kita perlu Tuhan. Yang kedua, kita datang kepada Tuhan, bukan ke tempat yang lain yang tidak bisa memberi pengampunan kepada kita atas dosa kita. Dan yang terakhir, mari kita mengikut Dia supaya di mana Tuhan ada, di situ kami ada. Karena Tuhan mengatakan setiap orang yang mau mengikut Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Saudara, Tuhan datang bukan memanggil orang yang benar, tapi memanggil saudara yang dan saya yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, supaya saudara mendapat pengampunan dan bisa hidup suci. Mari sadarilah kita sebagai orang berdosa. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita bersedia untuk mengikut Tuhan sampai akhir hayat kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan supaya firman-Nya tertanam dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian, mengikut Yesus, keputusanku
mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Benar Tuhan, kami menyadari bahwa kami sebagai orang berdosa, kami perlu Engkau lebih dari semua, karena tanpa Engkau kami tak dapat memperoleh pengampunan. Tuhan, kami mau datang kepadamu sebab Engkau memberi tawaran yang indah bagi kami yang letih dan lesu dan beban berat karena dosa. Tuhan memberi kelegaan kepada kami. Itulah Tuhan kerinduan kami hari ini. Tuhan, kami mau kelepasan. Kami rindu supaya Tuhan saja yang menjadi hidup kami. Dan karena itu Tuhan, kami mau mengikut Engkau. Kemanapun Kau pergi, kami mau ikut Engkau. Supaya di mana Yesus ada, kami ada. Dan disitulah ada kemuliaan, disitulah ada kesucian, disitulah ada berkat yang melimpah, yang dunia ini tidak bisa berikan. Karena itu kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang hari ini telah mengikuti ibadah ini secara daring. Bahkan mereka telah memberikan hatinya untuk Tuhan. Mereka mau hidup suci, hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan, jumpai setiap pribadi, baik yang ada di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan, dengan persoalan yang sedang dihadapi, Tuhan Engkau menolong, menjawab dari setiap apa yang berada di kebutuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang bimbang Tuhan pertetapkan. Karena kuasa firman dan roh-Mu yang menjangkau setiap pribadi kami hari ini. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan, kan kami rindu Engkau lebih dari semua. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu. Kami mau hidup seperti apa yang Engkau mau. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, amin. Baik Bapak Saudara sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memperhatikan beberapa pengumuman dari multimedia GBI Sigma.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita sampai kepada penghujung dari ibadah kita hari ini dan kita akan sudah ibadah kita. Saya jemput sekali lagi kita mau berdiri, kita akan terima berkat Tuhan bagi kita sekalian. Angkat tangan kita, siapkan hati kita untuk terima berkat dari Bapa di surga. Kasih yang begitu melimpah dari Bapa di surga, kasih karunia yang ajaib yang selalu melingkupi saudara dan saya di dalam persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta dengan rohnya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap menerima berkat, katakan sama-sama amin. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.